Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Saya sangat berharap semua dalam kondisi sehat, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh kerinduan akan Engkau, dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, nyatakan firman-Mu dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu, bahkan kami bisa mengerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita, Kejadian 22 ayat yang kedua, saya bacakan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sampai di sini jelas ya, siapa yang diminta dikorbankan? Anak yang tunggalnya dikasih Ishak, bukan Ismail. Terjadi perdebatan memang, ada pandangan yang berbeda dari saudara kita. Ya, seberang yang mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Lalu kita lihat firman-Nya jelas dikatakan Ishak, anak yang tunggal itu Ishak, karena ini anak perjanjian. Ya, bahkan kalau kok bisa jadi Ishak, kok enggak Ismail, bukankah yang duluan lahir Ismail? Betul. Ya, saudara bisa baca di kisah sebelumnya di Kejadian 21 ya, di pasal sebelumnya bagaimana Hagar dan Ismail sudah diusir, sudah enggak bersama-sama dengan Abraham. Sehingga mustahil kalau tiba-tiba Abraham nyari dulu Ismail kemana, ayo tak korbankan, enggak mungkin. Ya, yang di rumahnya itu, dan jelas ayatnya mengatakan itu Ishak. Ya, kita enggak usah berdebat. Yang jelas firman-Nya mengatakan ini, kita percaya akan firman Tuhan ini. Saya loncat ayat 9 sampai 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, kisahnya luar biasa sekali ya, tentang bagaimana seorang Abraham yang punya iman yang luar biasa ya. Bagaimana tidak? Karena imannya teruji, terbukti bahwa dia sungguh-sungguh mentaati Tuhan, sungguh-sungguh dia cinta Tuhan. Sungguh-sungguh dia mengenal siapa Tuhannya. Kalau Abraham nggak kenal betul dengan Tuhan, yang nggak mungkin dia akan mau melakukan perintah yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Bagaimana tidak? Anak yang dinantikan kedatangannya sekian mungkin puluh tahun sampai usia tuanya baru dia bisa dapatkan. Kemudian Tuhan minta dikorbankan. Sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi Abraham lebih mempercayai akan firman-Nya. Oh, kalau Tuhan yang berfirman, aku mau taat. Ini loh. Dan tidak ada perdebatan apa-apa di sana. Walaupun banyak orang menafsirkan, oh ya Abraham berpikir nanti toh diganti Tuhan. Toh nanti karena ini anak perjanjian, kalau mati dihidupkan lagi. Atau pendapat macam-macam ya. Orang menganalisa. Banyak juga orang membuat prediksi, dugaan apa yang dipikirkan Abraham. Saudara, kita nggak usah mikir gitu. Kita sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab saja. Alkitab mengatakan Abraham taat. Ya, dan Abraham mulai melakukan perintahnya itu. Ya, singkat cerita dibawalah ke salah satu gunung, lalu kemudian anaknya itu mau disembelih. Baru Tuhan melalui malaikat yang berseru supaya jangan bunuh anak itu. Sudah dikasih Tuhan. Ini tidak mudah kalau tidak memiliki pengenalan Allah yang benar. Kemarin dalam renungan pagi saya sempat singgung dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah, dia akan turuti perintah-perintahnya. Ya, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Kita adalah orang-orang yang menuruti perintahnya, orang-orang yang melakukan firman-Nya. Itulah orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang berkata, aku mengenal Tuhan, tapi gak mau melakukan perintahnya, itu pendusta, itu bohong. Orang-orang yang melakukan firman-Nya itulah yang disebut orang-orang yang mengenal Tuhan. Abraham kenal siapa Tuhan. Aku tahu seperti apa Tuhan. Kok perintahnya seperti ini sekalipun tidak masuk di akal. Aku tahu dia. Ya, dia mendengar Tuhan dengan jelas. Dia sangat peka. Dia sangat mengerti. Dan akhirnya
dia pun mentaati. Dan kalau dibaca selanjutnya akhirnya Tuhan gantikan ya dengan domba jantan. Ya, makanya di tempat itu, di atas gunung itu Tuhan menyediakan. Itu kenal dengan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu Tuhan menyediakan. Ya, jadi di atas gunung disediakan oleh Tuhan. Ya. Anak yang dikasih ini, Ishak ini akhirnya terselamatkan. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah ketika seorang mengenal Tuhan, dia akan melakukan firman-Nya. Sekalipun firman-Nya atau perintahnya tidak dimasuk di akal. Semakin itu sulit dilakukan, tetapi tetap melakukan juga. Semakin orang itu dikenal Tuhan. Wah, mungkin kita akan makan ini gila nih. Kita akan mengatakan orang ini gak waras nih. Anak sendiri mau dikorbankan. Karena itu Abraham kenal siapa Tuhannya. Dia nggak keluar-keluar ke orang-orangnya sebangsanya. Ya, dia nggak ngomong ke orang-orang, aku mau korbankan anakku. Bahkan bujang-bujangnya pun nggak ngerti. Ya, istrinya pun nggak tahu juga nih. Kalau tahu jadi rame nih, berantem. ya dia langsung aja dilakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu bagian dari pengujian iman dari seorang Abraham. Dan Abraham terbukti, teruji. Dia mengenal Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Sehingga dia taati firman Tuhan. Mari jadikan ini pelajaran buat kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Yang tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan kita percaya, kalau kita mentaati Tuhan, maka hidup kita berkenan. Dan Tuhan sendiri yang akan terus membawa kita menjadi milik kesayangannya. Wah, luar biasa sekali. Abraham jadi orang yang sangat disayangi. Bahkan dia sebut sebagai sahabatnya Allah. Wah, luar biasa loh. Ya, Abraham ini banyak pertimbangan tentang Sodom Gomora. Tuhan juga buat pertimbangan dengan Abraham. Karena apa? Dia mempercayai Abraham. Dan Abraham mengenal Tuhannya. Dipercaya Tuhan. Sungguh luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar dari Abraham yang begitu taat sekalipun perintahnya tidak mudah. Dan sungguh Tuhan, Engkau melihat iman yang besar dari seorang Abraham. Bahkan Engkau menjadikannya sahabat. Kami percaya Tuhan, ketika kami juga mau belajar mentaati firman-Mu, Tuhan Engkau yang menolong kami. Kami percaya di dalam ketaatan kami melakukan firman Tuhan adalah wujud bagaimana pengenalan Tuhan yang sesungguhnya terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini pimpinan-Mu. Kami butuhkan perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari corona dan mara bahaya, jauhkan celaka, jauhkan gagal rugi, jauhkan segala yang buruk. Sebaliknya damai sejahtera, aman selamat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan berkat Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki pengenalan Allah yang benar dengan kita taat akan perintah dan firman-Nya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.